Kalau kita bicara soal ketangguhan, kayaknya ada satu nama yang langsung muncul di benak kita ya, Nadeo Argawinata. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas kisah penjaga gawang yang satu ini, yang bangkit dari rintangan super berat buat jadi pilar yang susah banget digantikan di bawah mister gawang. Oke, kita mulai dari sini. Dipercaya lagi. Cuma dua kata, tapi wah, ini benar-benar ngerangkum posisi Nadeo di sepak bola kita sekarang. Dan ini bukan sekedar panggilan biasa ke tim nasional loh, ini adalah sebuah penegasan. Jadi, apa sih sebenarnya arti dipercaya lagi buat kiper sekelas Nadeo? Ya, intinya dia sekarang ini jadi andalan lagi di skuad Garuda. Yuk kita bedah buktinya bareng-bareng. Nih, lihat aja. Di ajang FIFA Series yang baru-baru ini, nama Nadeo muncul lagi kan? Dan dia itu satu dari cuma 4 kiper yang dipanggil. Ini bukti jelas banget kalau performa konsistennya di Borneo FC itu benar-benar diperhitungkan. Pemanggilan ini seakan-akan bilang, Nadeo adalah salah satu kiper lokal paling senior dan bisa diandalkan saat ini. Tapi pertanyaannya, gimana ceritanya dia bisa jadi salah satu kiper paling diandalkan di Indonesia? Percaya deh, perjalanannya itu nggak lurus-lurus aja. Jauh dari itu. Ada satu momen yang wow, hampir aja menghentikan semuanya. Oke, sekarang kita mundur sedikit. Untuk benar-benar ngerti sekuat apa mental Nadeo, kita harus balik ke tahun 2018. Ini momen krusial banget. Ada insiden mengerikan yang hampir aja ya mengubur semua mimpi dia di lapangan hijau. Waktu itu pertandingan Borneo FC lawan Persipura. Ada benturan keras banget di lapangan. Anehnya, Nadeo ini masih kuat main sampai selesai. Tapi, begitu wasit tiup peluit panjang, dia langsung ambruk, pingsan di depan gawangnya sendiri. Pemandangannya dramatis dan bikin semua orang khawatir banget. Dan seberapa serius cederanya? Nah, ini terungkap dari omongan dokter timnya, Dr. Hadi Wijaya. Beliau bilang, Nadeo mengalami pendarahan di dalam perutnya. Bayangin, pendarahan di dalam perut. Ini bukan cedera biasa, ini beneran situasi yang mengancam nyawa dan tentu saja karirnya. Tapi luar biasanya dia berhasil pulih. Justru setelah cedera parah itu, perjalanan karirnya malah jadi lebih menarik, membawanya ke beberapa klub. Ini nunjukin banget betapa kuatnya dia, bukan cuma fisik tapi juga mentalnya. Nah, ini dia perjalanannya. Awalnya kan di Borneo FC, terus pindah ke Bali United dari tahun 2021 sampai 2023. Dan akhirnya kayak pulang ke rumah gitu, balik lagi ke Borneo FC. Dan setiap langkah ini, setiap pindah klub ini, benar-benar ngebentuk dia jadi pemain yang lebih matang. Tapi kepindahannya ke Bali United itu ternyata ada ceritanya loh, bukan asal pindah. Ini langkah yang strategis banget. Presiden Borneo FC, Nabil Hussein sendiri yang bilang kalau kepindahan itu emang sengaja biar Nadeo bisa nyobain kompetisi level Asia. Jadi ini emang buat menempa mental dan pengalamannya. Oke, selain mental bajanya, ada satu lagi kekuatan super yang bikin Nadeo ini beda dari yang lain. Apa itu? Dia ini mimpi buruk buat siapapun yang mau nendang penalti ke gawangnya. 9. Coba ingat-ingat angka ini. 9 kali dia berhasil menggagalkan penalti sepanjang karir profesionalnya. Itu bukan hoki ya, itu skill. Dan penyelamatannya itu bukan di laga-laga biasa. Seringnya di momen paling genting. Masih ingat semifinal AFF 2021 lawan Singapura? Menit 91, skor imbang 2-2. Ada penalti! Dan Nadeo nepis tendangan itu, menjaga harapan Indonesia. Kita akhirnya menang 4-2. Terus di level klub, lawan Madura United, penyelamatan penaltinya itu yang bikin Borneo FC menang 1-0. Jadi ini bukan cuma sekedar nepis bola nih, ini penyelamatan yang mengubah hasil akhir pertandingan. Nah, dari cerita comeback-nya yang luar biasa, sampai kemampuannya jadi spesialis penalti, kita mulai kebayangkan kenapa dia ini jadi sosok yang begitu dipercaya sekarang. Dan bukan cuma cerita loh, angkanya juga bicara. Coba lihat statistiknya di musim terakhir. 25 kali main, lebih dari 2.000 menit di lapangan, dan 8 kali clean sheet. Artinya, 8 kali gawangnya nggak kebobolan sama sekali. Angka-angka ini kan nggak bisa bohong ya. Ini bukti nyata konsistensinya. Ya pantes aja dia dipanggil lagi ke timnas. Jadi, ya itulah kisah Nadeo. Perjalanan dari cedera yang hampir mengakhiri segalanya, sampai jadi spesialis penalti dan andalan tim nasional lagi. Ini cerita tentang ketahanan mental sejati. Pertanyaan besarnya sekarang, dengan semua yang udah dia lewati dan buktikan, kira-kira warisan apa nih yang sedang dia bangun buat para penjaga gawang Indonesia generasi berikutnya?